Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita membaca surat Al-Fatihah untuk Yai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu Faidur Rahman. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, malam kemarin kita sudah berbicara tentang Nabi Adam yang diberi pelajaran atau diajari tentang nama-nama. Semua nama-nama, semua nama-nama. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan nuli min to'aken Subhanahu wa ta'ala ing asmane musamma kabeh ing atasi malaikat kabeh. Mongko nuli dawuh Subhanahu wa ta'ala kelawan pameleh marang malaikat kabeh. Maka setelah Nabi Adam diajari semua nama itu, lalu musamma, barang-barang yang diberi nama itu diunjukkan, diberi atau diunjukkan kepada para malaikat. Lalu Allah bertanya atau berkata kepada malaikat dengan perkataan untuk menunjukkan kesalahan mereka. Firman Allah itu, ya malaika meruwono sira kabeh ing ingsun ing asmane iki musamma kabeh, lamun ana sira kabeh bener lan pengakumu yen setuhune ingsun ora gawe makhluk kang luwih ngalim lan luwih mulya angin sira kabeh, lan pengakumu setuhune sira iku hak dadine khalifah tinimbang Adam. Ya, perintah yang menunjukkan kesalahan para malaikat itu adalah, wahai malaikat, coba sekarang tunjukkan kepadaku atau beritahukan kepadaku nama dari semua hal yang bernama ini. Kalau memang kalian benar di dalam pengakuan kalian bahwa sesungguhnya aku tidak membuat makhluk yang lebih alim, yang lebih mengerti dan lebih mulia dari kalian semua, dan bahwa kalian semua yang lebih berhak untuk menjadi khalifah dibandingkan dengan Adam. Yen bener mangkono pangakumu mongko padha meruwana ta sira kabeh ing asmane iki musamma. Kalau memang pengakuanmu itu benar, maka cobalah beritahukan kepadaku nama dari semua benda-benda yang bernama ini. Krana syarate khalifah arep weruh sekabehane namane lan hikmate sewiji-wiji makhluk kang maujud supaya bisa ngadili utawa ngukumi kelawan adil. Karena syarat dari seorang khalifah itu adalah mengetahui semua nama dan semua hikmah, ya, dari makhluk yang ada. Hikmah dari semua makhluk yang ada agar dia bisa mengadili atau menghukumi dengan adil. Jadi ini syarat dari seorang pemegang mandat itu adalah mengetahui tentang tugasnya, tentang apa arena, tentang tempat di mana dia bertugas juga. Tsumma qala ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mongko matur para malaikat kabeh, aduh Gusti, mboten pisan-pisan kula sedaya badhe ing atirat ing tuan lan maha suci tuan andoh
kula sedaya saking tiyang kang i'tirad. Maka Allah lalu berfirman yang firman-Nya itu adalah menceritakan malaikat lalu menjawab perintah tadi, perintah untuk menunjukkan nama benda-benda itu dengan mengatakan, aduh Gusti, ya, wahai Tuanku, kami sama sekali tidak ingin menentang Tuan dan Maha Suci Tuan semua, dan kami sama sekali bukan orang yang menentang. Boten gadah ilmu kula sedaya angin ingkang sampun maruhaken Tuan ing kula sedaya utawa kula sedaya aturaken ing ngajeng, ya. Terus jadi kami tidak mempunyai ilmu kecuali yang sudah kami Tuhan berikan kepada kami di depan tadi, begitu. Jadi yang sudah sebelumnya, maksudnya yang sebelumnya sudah Tuhan berikan kepada kami. Lalu lafaz ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Punika inggih saking pamuruk Tuhan ing kula, mboten saking pamuruk kula piyambak, pameruh kula piyambak. Keranten kula sampun uninga kelawan yakin setuhune Tuhan punika zat kang persifatan alim tur kang anduweni hikmah ing dalem sedayane pendamelan Tuhan sedaya. Mboten kok pendamelan laibau wa abasa, mboten perkataan kami atau sanggahan kami. Apakah Tuhan akan menjadikan di bumi orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Itu tadi adalah karena Tuhan juga yang memberitahu kepada kami, bukan karena kami tahu sendiri. Karena kami semua sudah tahu dengan yakin bahwa Tuhan tentu tidak akan melakukan sesuatu kecuali ada hikmah, ya, di dalam semua tindakan Tuhan itu. Bukan tindakan Tuhan itu sama sekali bukan tindakan yang main-main, ya, atau tanpa atau iseng saja. Mila kula mboten badhe iktirad punapa sak kersa Tuhan kula nderek miturut ridho bungah. Karena itu kami tidak akan menentang apa yang Tuhan kehendaki. Apapun yang Tuhan kehendaki itu kami hanya ikut ridho dan senang. Lalu al-isyaratu fihi. Nah, ini ada seperti biasanya disebutkan tafsir isyarinya atau isyaratnya. Katidine Quran iku dadi anuduhaken ing atase nubuwat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan fadilah nabi angungkuli ing atase kafirin kabeh, sabab apes kafirin lan musyrikin saking anekani kaya misale Quran awit temurune hingga dina kiamat ora ana ingkang bisa niru Quran. Sebagaimana Quran menunjukkan atas kenabian Muhammad SAW dan kelebihan atau keutamaan Nabi melebihi orang kafir semua, karena orang kafir tidak bisa dan musyrik tidak bisa membuat karya yang seperti Quran mulai saat Quran itu turun sampai hari kiamat nanti, itu tidak akan ada yang bisa. Semono uga ilmul asma ing atase Nabi Adam ya dadi dalil tetepe khilafah lan dadi dalil utamane Adam ngungkuli ing atase sekabehane malaikat kabeh. Jadi kalau tadi Quran itu merupakan dalil bahwa Nabi Muhammad itu melebihi semua orang kafir, maka
pengetahuan Nabi Adam mengenai nama segala sesuatu itu juga merupakan dalil bagi tetapnya khilafah, dan juga menjadi dalil akan keutamaan Nabi Adam melebihi dari semua malaikat. Jadi selain bahwa mengetahui semua nama itu menjadi dalil bahwa Nabi Adam itu atau semua manusia itu memang berhak menjadi khalifah, juga merupakan dalil bahwa manusia itu lebih utama daripada malaikat. Sebab apes para malaikat saking anekane ilmu asma, karena malaikat tidak bisa menyampaikan pengetahuan mengenai nama-nama. Mongko utawi iki fadilah marang Adam iku khusus sawuse den wuruk ilmu asmane makhlukot kabeh lan oleh dadi Adam anduweni hak den sujudi para malaikat iku ora sebab weruhe Adam ilmu asma al makhlukot, ora ya fadilah atau keutamaan Nabi Adam atas para malaikat itu hanya terjadi setelah Nabi Adam diberitahu tentang nama-nama makhluk semua. Ya, tetapi bahwa lalu Nabi Adam itu berhak untuk disujudi para malaikat itu bukan karena Nabi Adam mengetahui nama semua makhluk. Balik oleh hak den sujudi sabab oleh den wuruk ngilmul asma lan sifatullah kelawan pamuruke Allah dhewe marang Adam kelawan yento den dadekaken zate Adam lan sifate Adam kaya kaca kang nrimo den nrimo den tajallani sifate Allah jumali sifate jamalil lah, jamale Allah lan jalale Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam innallaha khalaqa Adam fatajalla fi. Tapi yang menyebabkan Nabi Adam itu berhak disujudi adalah bahwa jadi bukan karena dia tahu, tapi karena Nabi Adam itu diajari oleh Allah nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan secara langsung oleh Allah sendiri. Nah, kalau kalau dijadikan zat Adam itu dan sifat Adam itu kalau boleh digambarkan itu lalu seperti kaca yang menerima penampakan ya dari sifat jamal dan jalal dari Allah, sifat keindahan dan sifat keagungan dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam lalu dia menampakkan dirinya di dalam Adam. Itulah yang menyebabkan malaikat Nabi Adam itu disujudi oleh para malaikat. Mongko sawuse den tajallani mongko anduweni Adam sifat kaya sifate Allah lan takhallaqa mungkin begitu ya, kelawan khuluqillah. Maka ketika Nabi Adam itu sudah di dalamnya nampak Allah, maka lalu Adam itu mempunyai sifat-sifat seperti sifatnya Allah dan juga berperilaku dengan akhlaknya Allah. Mongko mangkono ikulah sirrul khilafah li Adam alaihissalam lan sabab ikulah hak den sujudi. Faqala ya. Maaf ini tadi ada gangguan sinyal. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Mongko nuli dawuh subhanahu wa ta'ala malam Nabi Adam, maraono sira Adam lan amur ana sira Adam ing malaikat kabeh kelawan asmane musamma kabeh.
Maka lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, "Hai Adam, ajarilah beritahukanlah dan ajarilah malaikat semua dengan nama dari semua benda yang bernama." Mongko tatkalane amuri Adam ing malaikat kabeh asmane makhlukot kabeh kelawan ijen-ijen lan murui Adam ing hikmate saben-saben suwiji-wiji makhlukot kaya qos'a piranti gawe wadah woh masalan. Mongko ngendika Allah Ta'ala kelawan meleh-melehaken marang para malaikat. Maka ketika Nabi Adam sudah mengajari malaikat semua nama makhluk semua dengan satu persatu dan mengajarkan mengenai hikmah dari setiap makhluk seperti qos'ah atau piring besar itu untuk tempat buah-buahan misalnya, maka lalu Allah berfirman seraya menunjukkan kesalahan dari malaikat. Firman-Nya itu adalah, "He malaikat kabeh ana ta ora wus angendika ingsun marang sira kabeh nalikane sira padha ngucap ataja'alu fiha mayufsidu fiha al-ayah setuhune ingsun iku wis weruh ing samar-samare pitung langit perkarane para malaikat yen bakal hajat njaluk uruk marang Adam." Maka ketika Adam sudah memberitahukan kepada malaikat, lalu Allah berfirman dengan menunjukkan kesalahan mereka, para malaikat, bukankah aku sudah berkata, aku sudah berfirman kepada kalian semua ketika kalian mengatakan ataj'alu fiha mayufsidu fiha, apakah Tuhan akan menjadikan orang di bumi yang akan membuat kerusakan di sana dan seterusnya, bahwa aku sudah mengetahui mengenai apa yang samar-samar yang tidak begitu jelas di langit, di 7 langit, dan bahwa para malaikat nanti akan membutuhkan pengajaran dari Adam. Ya. Itu tadi fiha mayusdi wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak, itu diulang lagi di sini. Lan malih ingsun weruh ing samar-samare pitung bumi perkarane Adam yen bakal muro asma marang malaikat, lan malih setuhune ingsun iku wis weruh barang kang sira zahiraken saking panacatira ing Adam, lan pengakunira yen sira iku duweni hakul istikhlaf. Dan juga aku sudah mengetahui mengenai hal-hal yang belum jelas di 7 bumi, yakni bahwa Adam akan mengajari nama-nama kepada para malaikat, dan bahwa aku telah tahu kalian melahirkan atau menampakkan menampakkan hal-hal yang kalian nampakkan, yakni bahwa Adam itu punya sifat-sifat yang buruk, ya. Dan juga kalian mengaku bahwa kalian itulah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Lan malih ingsun wis weruh ing barang kang sira umpetaken lan barang kang sira samaraken saking pangakunira ora ana wong mulya lan ngalim kaya bangsa kita malaikat. Itu tadi kalau bahwa mereka menunjukkan bahwa Adam itu akan membuat kerusakan dan saling membunuh atau menunjukkan kelemahan Adam, itu kan dinampakkan bahwa mereka lebih berhak untuk menjadi khilafah, itu yang kelihatan. Tapi juga yang tidak mereka tampakkan, yang disembunyikan di dalam hati mereka, yakni pengakuan bahwa kami itu lebih mulia. Kami malaikat ini adalah makhluk yang paling mulia di alam. Itu semua diketahui oleh Allah.
Mongko tatkalane wis dohir perkarane Adam ing atase malaikat kabeh, sulayane istihati malaikat lan pamadahe malaikat kabeh, mongko dadi perintah subhanahu wa ta'ala marang para malaikat kabeh kapure sujud marang Adam. Jadi ketika sudah jelas masalah kelebihan Adam atas para malaikat, lalu bahwa ijtihadnya para malaikat itu tidak benar, demikian juga pamodo itu pernyataan para malaikat bahwa Nabi Adam itu lemah atau cacat atau punya keburukan, dan ternyata itu tidak terbukti, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Krono arah ngedohiraken setuhune Allah Subhanahu wa taala iku sugih saking tongate makhluk kabeh lan ora madorot sabab maksiate makhluk kabeh, mulane kapure sujud marang Adam. Apa perintah sujud kepada malaikat itu? Karena untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan taatnya makhluk semua dan juga tidak akan menjadi kurang kalau makhluk semua itu maksiat atau durhaka. Maka mereka disuruh sujud kepada Adam, bukan kepada Allah. Mongko nuli ngendika subhanahu wa ta'ala, faqala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Anuturna sira Muhammad nalikane dawuh insun marang malaikat kabeh, hi malaikat kabeh padha sujuda sira kabeh marang Adam. Mongko padha sujud para malaikat kabeh angin ora gelem sujud iblis. Mongko mbangkang saking sujud marang Adam lan takabur iblis, rumangsa setuhune awake iku luwih becik tinimbang Adam. Hale ana iku iblis ing dalem ilmullah fil azal pancene kafir. Ya. Terjemahan dari ayat tadi adalah, wahai Muhammad, beritahukanlah ketika aku berfirman kepada para malaikat, memerintahkan, wahai malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka mereka semua, para malaikat itu, sujud kepada Adam, kecuali iblis yang tidak mau. Maka iblis menolak untuk bersujud kepada Adam dan takabur, merasa bahwa dirinya lebih bagus, lebih utama dibanding dengan Adam. Padahal iblis itu dalam pengetahuan Allah di dalam zaman azali memang sudah diketahui akan menjadi orang kafir. Utawi iki sujude para malaikat marang Adam iku ana loro kaule ulama. Mengenai sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu terdapat dua pendapat ulama. Suwiji kaul setuhune sujudi hakikate ing atase Adam, tetapi ora kelawan nyelehaken bathuke, balik sujude merkungkung krana aratahiyate iku zaman kaya sujude ikhwatu Yusuf. Yang pertama mengatakan bahwa sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam itu bukan sujud dengan hakiki, ya, dengan cara menaruh jidatnya di tanah, tetapi hanya membungkuk saja, karena begitulah cara menghormati pada waktu itu, sebagaimana sujudnya para saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Yusuf. Mongko tatkalane wis teka Adam agama Islam, mongko tatkalane wis teka agama Islam, mongko den mansuh kelawan Islam. Nah, maka tahiyat waktu itu dengan cara membungkuk, itu ketika datangnya agama Islam, cara penghormatan dengan membungkuk seperti itu dihapus.
Utawi kaul kapindo setuhune Adam iku minangka kiblat lan sujude malaikat kabeh liwat jillah kaya sujude mukminin marang Ka'batullah ing dalem dadane zahir atine marang Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa sujudnya Adam itu seperti waktu kaum mukminin sholat menghadap kiblat. Jadi yang dituju adalah Allah, sedangkan kiblat atau Ka'bah itu hanya sebagai sebagai sarananya saja. Karena sujudnya orang mukmin ke Ka'bah itu hanya zahirnya, tapi batinnya kepada Allah. Seperti juga malaikat itu bersujud kepada malaikat itu hanya kiblatnya saja, sedangkan sujud mereka yang sebenarnya adalah kepada Allah. Makna al-isyari setuhune pangantikane Subhanahu wa taala usjudu iku ana telung makna. Jadi firman Allah usjudu atau sujudlah kalian semua itu mengandung 3 makna. Suwijine makna setuhune sira kabeh malaikat selawase sujudmu kabeh krana tabiat mangkono malaikat lan krana rohaniyah mangkono. Jadi bahwa malaikat semua itu selamanya sujud kalian itu hanya karena tabiat, karena karena sifat dasarnya memang demikian malaikat dan karena rohaniyahnya memang demikian. Saiki sira sujud krana arah nyulayani tabiatmu lan saiki sira ngibadah lan sujuda krana arah miturut perintahku lan miturut marang hukum ingsun. Nah, sekarang kalau biasanya sujud para malaikat itu karena tabiat kalian. Nah, gitu, yaitu menyembah karena diperintah atau bukan sujud ya. Karena sujud karena diperintah dan karena mengikuti hukumku Allah. Lan kapindo makna sujuda sira malaikat krana arah takzim lan hormat marang khalifah ingsun lan ikram marang khalifah ingsun krana ingsun wis tajalli ing Adam mongko sapa wonge sujud marang Adam mongko sujud marang Allah. Yang makna yang kedua adalah sujudlah kalian kepada Adam karena penghormatan, karena memuliakan dan menghormat kepada khalifahku dan karena memuliakan khalifahku. Karena aku telah bertajalli atau menampakkan diri di dalam Adam. Maka barang siapa yang bersujud kepada Adam, maka sebetulnya bersujud kepada Allah. Qala ta'ala fi haqqi habibihi innal ladzina yubayyinunaka innama yubayyinallah. Ya, Allah berfirman mengenai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu itu adalah membaiat Allah. Kaping telune makna sujuda sira malaikat krana arah Adam, mulane mengkono krana setuhune ngibadahi malaikat kabeh lan tongate iku majibaken oleh sawab lan ora dadi mundhakaken munggahe pangkate malaikat kabeh. Makna yang ketiga, sujudlah kalian kepada Adam, itu bahwa ibadahnya malaikat dan taat mereka itu hanya menyebabkan pahala, tidak menyebabkan naiknya derajat atau pangkat. Mongko ana paedahe tongate malaikat lan ngibadahi iku bali marang insan kabeh, ora bali marang Allah krana Allah sugih saking ngibadahi makhluk kabeh. Jadi manfaat atau guna dari taatnya malaikat dan ibadahnya malaikat itu kembali kepada manusia semua, tidak kepada Allah, karena Allah tidak memerlukan itu semua. Ya, saya kira sampai di sini dulu karena waktunya sudah sampai untuk mengakhiri. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.